Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sabita Sabri. Kembali lagi di podcast seru kita. Nah, di sini podcast kita akan membahas tentang program unggulan dari SMA IT Ar-Rahma Makassar, yaitu PBL. Apa sih kepanjangan dari PBL? PBL adalah praktik belajar lapangan. Nah, di sini kita telah mendapatkan dua narasumber keren kita nih, yaitu Perkenalkan, nama saya Ananda Aksara Putra Idris, tapi teman-teman bisa manggil saya dengan nama Anan. Halo, nama saya adalah Aimi Farajah dan teman-teman bisa panggil saya Aimi. Oke, langsung aja ya. Jadi kalian ini magang di mana sih? Nah, jadi kebetulan nih Sabita, kita berdua PBL di tempat yang sama, yaitu pengobatan tradisional Tajudin Khalid di Pajayang, Kota Makassar. Oh, oke. Apa yang kalian lakukan saat PBL? Saat PBL itu, kita diajari cara pembuatan jamu, cara kerja akupuntur, cara kerja akupresur. Tanaman-tanaman apa saja sih yang digunakan untuk pengobatan dan ruangan-ruangan yang ada di gedung Teratai. Nah, kalian tadi kan sempat singgung nih soal jamu. Ada nggak sih jamu yang paling enak atau yang paling kalian suka saat buat? Mungkin jamu kelor dan jeruk nipis kali ya. Kalau saya suka udang jahe. Emang ada berapa sih jenis-jenis jamu? Banyak sih, Banyak. mulai dari wedang uwuh, wedang telang, wedang lemon dan wedang jeruk nipis dan kelor. Temulawak dan sereh. Oh, oke. Kamu mau dibuatkan jamu setelah ini? Mau banget setelah ini ya. Oke, nanti aku Boleh. buatkan jamu yang paling enak. Oke, makasih. Iya. Selanjutnya, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian PBL? Menurut saya, hal yang paling berkesan adalah di mana kita membuat jamu. Mengapa? Karena ya dalam membuat jamu kita belajar banyak hal, seperti caranya, prosesnya, barang-barang yang digunakan, dan juga manfaatnya loh. Kalau kamu, Aimi? Kalau menurut aku sih itu juga menarik dan berkesan. Tapi menurut aku yang paling berkesan itu adalah ketika kita semua lagi di akupuntur. Oh, Menurutku, pengobatan akupuntur itu yang paling unik. Emang akupuntur gimanain sih? Akupuntur itu ketika jarum akupuntur ditusukkan ke titik-titik akupuntur yang ada dalam tubuh kita. Titik-titik akupuntur itu memiliki manfaatnya tersendiri loh. Wow, apa tuh contoh manfaatnya? Nah, contoh manfaatnya ketika kita lagi di akupuntur di bagian sini, itu akan meredakan sakit kepala Oke. dan akan membuat ngantuk kita hilang. Oh, oke. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang hal yang paling berkesan. Ada nggak sih kejadian lucu saat PBL? wah pasti ada dong. Aimi masih ingat nggak di hari terakhir PBL, di mana saya menjadi relawan untuk di akupuntur. Aku ingat ketika kamu menjadi relawan untuk mengetahui titik-titik akupuntur yang ada di atas kepala. Itu di atas kepala kamu terlihat seperti ada antena sih. Lucu Sampai banget sih. kakak kelas pun ikut tertawa karena kamu. Lucu sih. Emang gimana sih rasanya akupuntur? Wah, rasanya unik sih, seperti tersetrum oleh listrik begitu. Tersetrum. Iya. Oke. Apa pelajaran yang bisa kalian dapatkan untuk kalian di masa depan? Banyak nih, tapi kebetulan Sabita, di masa depan aku bercita-cita untuk menjadi dokter. Amin. Jadi ya agak bersangkutan lah dengan apa yang kita pelajari waktu itu, dengan apa yang saya akan lakukan di masa depan. Kalau kamu, Aimi? Kalau untuk aku sih kebetulan di masa depan aku ingin menjadi dokter. Amin. Tapi kalau Amin. tidak mungkin menjadi apoteker. Jadi pelajaran-pelajaran yang aku pelajari selama PBL berguna banget sih untuk masa depan aku. Oh iya, ada nggak sih pembiasaan dari Ar-Rahma yang bisa kalian bawa untuk magang? Nah, pembiasaan SMA Ida Rohma yang saya bawa ke tempat PBL itu adalah disiplin. Karena dalam dunia kerja kita harus selalu disiplin agar tugas-tugas kita dapat terselesaikan tepat waktu. Jam berapa sih kalian masuk? Di pengobatan Tajudin Khalid itu, kita masuk jam 8 dan pulang jam 2. Oh, Iya. lumayan singkat ya. Kalau Aksu sendiri apa? Bagi saya, pembiasaan dari Ar-Rahma yang bisa saya bawa ke PBL adalah berzikir. Kenapa? Karena kan berzikir itu dapat membentengi kita dari musibah yang akan datang di masa depan. Oh, oke.
Nah, sepengetahuan saya, di Ar-Rahmah juga memiliki pembiasaan yaitu kita akan bertilawah selama kurang lebih 5 menit atau setidaknya kita mendapatkan kurang lebih 2 lembar. Di tempat kalian tetap melaksanakannya atau tidak? Wah, Pasti pasti dong. dong. Masya Allah. Masa kita kerja tapi tidak mengingat Allah? Betul Kan banget. Tilawah itu mendekatkan kita kepada Allah. Iya. Kita tidak boleh hanya mengejar dunia saja, tapi kita juga harus ingat pada akhirat. Betul banget. Masa kita nggak mau sisihkan dari 24 jam yang Allah kasih kepada kita? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, betul banget sih. Tahu nggak? Apa tuh? Kesan pertama aku pas PBL di Tajudin Khalid itu suntuk banget. Karena pas hari pertama itu kita mendapatkan materi tentang kesehatan yang banyak banget. Nah, di situ aku merasa kayak gini aja, nggak ada praktik. Terus ternyata di hari kedua itu kita praktik langsung di dapur pembuatan jamu, dan kita membuat jamu itu mengubah pola pikir aku mengenai PBL di Tajudin Khalid sih. Seru banget sih. Wah, iya. Kalau aku sih dimana pertama kali PBL, saya mengira bahwa kalau PBL itu kan jadi tegang. Karena kan kerja di rumah sakit itu pasti tegang kan. Tapi lama-kelamaan jadi santai rasa. Seru ya? Iya. Seru banget sih. Berarti PBL itu sangat seru dan bermanfaat bagi siswa-siswa Ar-Rahmah Betul. kelas 10 tentunya ya. Iya. Semoga program PBL selanjutnya terus berjalan dan dapat bermanfaat lebih banyak lagi kepada siswa-siswa Ar-Rahmah dan terutama Amin. masyarakat sekitarnya. Amin. Amin. Oke, mungkin segitu saja dari kami. Sampai sini dulu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.